Kali ini kita akan membahas tentang film Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen. Film bergenre aksi laga ini, tentang seorang pahlawan bertopeng legendaris yang diperankan oleh Donnie Yen. So, tanpa berlama-lama, ini dia alur ceritanya. Pada Perang Dunia Pertama, seorang pria bernama Chen Zhen bersama dengan sekelompok temannya, membantu sekutu melawan Jerman di Perancis. Di sini kita bisa melihat Chen dan teman-temannya dikelilingi oleh tentara musuh. Di saat sedang berlindung, salah satu teman Chen bernama Qi Tianyan tewas tertembak. Chen pun marah dan dengan nekat pergi sendirian menghabisi tentara. Setelah perang, Chen bersama teman-temannya yang selamat kembali ke Cina. Di sini Chen memakai nama Qi Tianyan sebagai nama samaran. Karena 7 tahun yang lalu, Chen menjadi pahlawan Cina dengan membunuh jenderal Jepang lalu menghilang dari China selama 7 tahun. Saat kembali ke Shanghai, Chen bergabung dengan gerakan perlawanan untuk menghentikan Jepang yang menginvasi China. Dia berteman dengan Liu Yuchen, pemilik klub malam yang sering dikunjungi oleh pejabat asing. Di klub ini, Chen suka dengan seorang penyanyi klub malam bernama Kiki. Kiki ternyata merupakan agen mata-mata milik Jepang. Untuk mempersiapkan invasi ke Cina, Jepang berusaha memecah belah dua panglima perang China, yaitu Jenderal Zheng yang merupakan anak dari Panglima Perang Utara, dan Jenderal Zhou yang merupakan Panglima Perang saingan Zheng. Suatu malam, Chen mengetahui kalau Jepang berencana untuk membunuh Jenderal Zheng. Lalu menyalahkan Jenderal Zhou atas pembunuhan tersebut. Mengetahui rencana jahat Jepang tersebut, Chen menyamar sebagai pahlawan bertopeng, lalu mengalahkan para pembunuh dan menyelamatkan Zheng. Berita tentang pahlawan bertopeng pun tersebar, dan Jepang mencari tahu siapa identitas asli si pahlawan bertopeng. Untuk memudahkan pencarian, Jepang mengirimkan daftar nama aktivis anti-Jepang ke Kolonel Takeshi, yaitu pemimpin agen mata-mata Jepang di Shanghai. Jepang memerintahkan Takeshi untuk membunuh orang-orang yang ada dalam daftar. Namun daftar tersebut jatuh ke tangan aktivis anti-Jepang, dan daftar tersebut langsung mereka sebarkan kepada rakyat. Kiki berhasil mendekati Chen, dan menemukan foto dari rumah Chen, yang akhirnya membuat Kiki tahu, kalau si Tianwen sebenarnya adalah Chen Zhen. Kiki lalu secara diam-diam mengambil foto si Tianwen yang asli, dan memberikannya kepada Takeshi. Sehingga Takeshi mengetahui kalau Chen berbohong tentang identitasnya. Sebenarnya Kiki jatuh cinta sama Chen, tetapi karena desakan Takeshi yang kejam, Kiki terpaksa memberikan informasi tersebut. Takeshi yang udah mengetahui identitas asli Chen, lalu pergi ke klub malam, di mana Chen Zhen ada, dan menantangnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam daftar, lalu pergi begitu saja. Di hari-hari berikutnya, Chen menggunakan topengnya berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan para aktivis. Sementara Takeshi dan anak buahnya, terus membunuhi para aktivis. Beberapa aktivis berhasil diselamatkan, dan banyak juga yang tewas. Adik laki-laki Takeshi bernama Sasaki, memimpin anak buahnya, untuk membunuh pemimpin majalah pergerakan kota Shanghai bernama Wenzai, yang merupakan teman dekat Chen. Mengetahui hal ini, Chen langsung pergi ke TKP, dan di sini Chen berhasil membunuh Sasaki tetapi gagal menyelamatkan Wenzai. Hubungan antara Chen dan Kiki semakin dekat, tetapi suatu malam, Chen akhirnya mengetahui, kalau Kiki adalah mata-mata Jepang. Chen sangat kecewa, lalu menyuruh Kiki untuk pergi, dan tidak menemuinya lagi. Takeshi yang sudah mengetahui kedekatan Gigi dan Chen, mulai tidak mempercayai Kiki. Dia lalu memaksa Kiki, untuk membunuh pacar Jenderal Zheng, yang merupakan teman dekatnya. Dengan terpaksa Gigi pun membunuh pacar Jenderal Zheng, yang kemudian membuat Zheng menjadi marah.
dan menyalahkan Jenderal Zuo. Zheng pun kemudian menyerang Zuo, dengan bantuan dari pasukan Jepang. Dan Zuo pun mati. Suatu malam, orang-orang Jepang menyergap Chen di jalan, dan memukulnya hingga pingsan. Chen lalu dibawa ke markas Jepang, dan disiksa oleh wakil Takeshi tanpa memberitahu Takeshi. Takeshi pun marah, dan menyuruh anak buahnya membebaskan Chen, supaya dia bisa bertarung dengan Chen secara sportif. Di waktu yang sama, mengetahui penangkapan Chen, teman-teman aktivis Chen bersama seorang polisi bernama Huang, membalas dendam dengan menyerbu dan meledakkan sebagian markas Jepang, lalu kabur. Takeshi marah melihat markas Jepang hancur, dan gak lama kemudian Chen pun dibebaskan, dengan dilempar ke jalanan dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Sementara Chen masih koma, Takeshi membalas dendam, dengan menyuruh anak buahnya melacak dan membunuh teman-teman Chen. Perlawanan terhadap Jepang juga semakin meluas di kota Shanghai, semua ini berkat peranan koran dan propaganda. Tapi di dalam perlawanan ini, ketika mahasiswa melakukan demo, mereka dibubarkan tentara Jepang dengan menggunakan kekerasan. Setelah Chen pulih, Takeshi menyuruh Kiki mengundang Chen untuk bertarung dengannya. Untuk membuat dan menerima undangannya, Takeshi menangkap teman dekat Chen. Demi menyelamatkan teman dekatnya, Chen pun menerima undangan tersebut. Saat datang ke tempat Takeshi, anak buah Takeshi menunjukkan mayat teman Chen. Chen pun marah, karena katanya, temannya tersebut tidak akan dibunuh. Lalu Takeshi pun juga membunuh Kiki dengan pedang, membuat Chen tambah murka. Di sini wakil Takeshi meledek Chen, dan Chen yang udah ngamuk, tanpa basa-basi langsung melancarkan serangan maut. Puluhan anak buah Takeshi langsung menyerbu Chen, tapi Chen mampu menghajar semua anak buah Takeshi. Dirasa sudah cukup menguras tenaga Chen, Takeshi lalu menyuruh semua anak buahnya mundur. Dan mengajak Chen untuk bertarung, one by one. Di awal pertarungan, Chen dihajar Takeshi sampai pingsan. Tapi nggak lama kemudian, Chen bangkit dan membuka baju. Chen lalu mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan menghajar Takeshi tanpa ampun. Lalu menghabisi Takeshi, dengan jurus pamungkas, pukulan 1000 bayangan menonjok wajah Takeshi tanpa henti. Takeshi pun tergeletak tak berdaya. Di akhir film, Chen Zhen menjadi pahlawan bertopeng, dan terus membantu gerakan perlawanan melawan penjajah. Itulah alur cerita film Legend of the Fist, The Return of Chen Zhen.